Shalom, Hagios Youth and Teens. Kita ketemu lagi kali ini bersama saya Om Yanto dan saya Tante Evi. Oke, kali ini kita akan bahas firman Tuhan dengan tema Whatever works. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya Tante ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang nanti disampaikan boleh menjadi berkat bagi Hagios Youth dan Teen. Dan Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami tahu kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Gini Tante. John Lennon dengan grup bandsnya The Beatles itu pernah menyanyikan sebuah lagu dengan judul Life Begins at 40. Maksudnya apa? Jadi usia-usia ABG, remaja, pemuda, ya usia 20 tahunan gitu Tante, itu adalah masa-masa percobaan lah. Mereka banyak melakukan kesalahan, banyak coba-coba. Istilahnya itu it's okay to not be okay. Seperti itulah Tante. Nah kemudian menginjak usia 30 tahun mereka sudah mulai mengerti kesalahan-kesalahan yang lalu dan sedikit sekali membuat kesalahan. Nah ini usia 40 tahun itu adalah usia yang kebanyakan orang bilang itu adalah usia yang mapan secara ekonomi, mapan secara keluarga karena mungkin sudah punya suami atau istri, dan mapan di dalam pekerjaan lah Tante, seperti itu. Oke. Tapi kalau kita bertanya kepada Hagios Youth and Teens, mungkin jawabannya akan beda lagi loh Mungkin bagi mereka life begins at 17 or 20. Karena bagi mereka masa muda itu masa yang paling indah Masa ketika mereka merasakan yang namanya jatuh cinta mungkin Apa tuh istilahnya, kalau cinta sudah merekat, tai kucing serasa coklat, dunia seakan milik berdua, yang lain ngontrak. Indah banget kan Ya, mereka kan belum pernah merasakan patah hati aja. Coba kalau sudah patah hati, mewek, terus bilang rasanya sakit, seperti mau meninggal. Ya seperti itu. Gitu ya ya. Oke. Ya. So, sebenarnya kapan sih hidup itu dimulai ya? Kalau kita belajar dari Colonel Sanders yang pendirinya, foundernya KFC ya. Bagi dia mungkin life begins at 62 karena di usia 62 tahun dia baru meraih yang namanya sukses di dalam hidup. Ya sama seperti Warren Buffett ya. Warren Buffett ini kan salah satu orang terkaya di dunia, 11-12 lah sama Bill Gates-nya Microsoft itu Tante. Ya, betul. Yang luar biasa ketika saya baca bukunya ini, sejarahnya dia itu adalah usia 6 tahun dia mulai dengan berjualan permen. Iya, 6 tahun kita ngapain ya ya? Itu Om Yanto mungkin masih main kelas kelereng 1 SD main kelereng kali lah ya. Kelas 5 sekitar usia 11 tahun. Nah mereka sudah, atau Warren Buffett ini sudah membeli saham. Sedangkan saya aja usia segini sudah beli saham, mulai beli saham aja. Banyak ruginya Tante. Jangan dikasih tahu, malu. Kenyataan. Umur 13 tahun Tante. 13 tahun. Membuka usaha loper koran. Luar biasa ini Warren Buffett ini. Kalau orang bilang life is a journey, hidup itu seperti sebuah perjalanan. Bagi manusia pada umumnya ya titik akhir hidup kita itu ketika kita itu meninggal Tapi bagi kita orang percaya, titik akhir kita itu berbeda Bukan ketika kita meninggal, tetapi ketika kita sesudah meninggal, yaitu ketika kita itu mencapai yang disebut kehidupan kekal atau eternal life. Jadi itu yang menjadi final destination kita. Betul Ya kalau bagi orang percaya seperti ini, life begins with knowing Jesus. Artinya adalah Yesus itu menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Jadi lebih mengutamakan nilai-nilai surgawi, God's value, daripada nilai-nilai duniawi atau world's value. Nah itu yang dipercaya oleh orang percaya. Om Yanto bacakan dalam Roma 12 ayat 2 Tante ya.
Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi uang itu penting nggak sih ya? Kalau orang bilang uang itu tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang serasa ingin mati. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang, Om Yanto. Jadi gimana ya? Uang itu penting nggak sih buat kehidupan kita tuh, Om? Ya penting. Sukses secara finansial itu penting. Jadi sukses secara finansial itu kan dimulai dari ketika kita berusaha, ketika kita menjadi karyawan, ataupun pada saat kita belajar, itu pun kita bisa menjadi sukses secara finansial. Nah, ketika kehidupan kita itu sukses secara finansial, nah, kita itu bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka. Dan yang utamanya itu adalah kita bisa menarik orang itu untuk melihat Kristus di dalam diri kita. Iya. Tapi ingat bahwa sukses secara finansial itu bukan segala-galanya. Tapi untuk menuju ke sukses secara finansial yang bisa menjadikan saksi bagi orang lain, kita butuh yang namanya disiplin, Om, integritas, dan karakter Kristus. Itu yang penting. Ketika ketiga hal itu sudah kita capai, maka yang namanya kesuksesan finansial itu akan mengikuti ya, Om Yanto. Iya, betul kan. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bila dalam usaha kita gagal, dalam kita menjadi karyawan kita malah menjadi orang yang korupsi. Bukan masalah uang, tapi juga masalah waktu bisa jadi. Pelajar bukan menjadi pelajar yang teladan, tapi telatan. Nah, itu tidak menjadi kesaksian. Kalau sukses dalam mencari jodoh, atau mencari pasangan hidup, apakah itu penting buat kita sebagai pengikut Kristus ini? Kalau saya mencari jodoh itu prinsipnya 3B. Apa itu, Om, 3B? Bukan E sama dengan MC kuadrat ya, Om Yanto ya? Itu kan ilmu sulit itu. Kalau ini cuma simpel aja sih, cari jodoh ini 3B. Berdoa, berusaha, dan B yang terakhir itu bercermin. Nah, yang satu, kedua itu bisa dimengerti. Yang ketiga ini, Om? Nah, gini. Bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh apabila kita hanya berdoa saja di kamar dan kemudian mengharapkan bidadari turun dari surga? Jelas tidak mungkin juga. Nah, bercermin, ya kita harus melihat diri kita sendiri. Misalnya wajah kita pas-pasan, ya jangan berharap lah kita mempunyai istri seorang Lisanya Blackpink, Nando. Ya yang wajar lah gitu, Nando. Oke. Gitu ya, Om Yanto. Iya. Ya. Jadi sebetulnya itu semua penting ya, Om? Iya. Tapi itu bukan prioritas ya, Om? Bukan prioritas. Nah, lalu sebetulnya apa sih prioritas di dalam hidup kita? Mungkin Hagios Youth and Teen mencoba untuk mengerti juga gitu. Sebetulnya apa sih, Om? Ini penting, itu penting, tapi sebetulnya bukan prioritas gitu loh. Ya, kita back to Bible aja. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dikatakan di situ, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, melakukan kehendak Allah. Hidup mengikuti kehendak Allah, berat ya, Om ya? Ya, hanya Dilan saja yang berkata bahwa rindu itu yang berat. So, di dalam menjalani hidup itu, Om, ada 2 pilihan. Gimana itu? Biasanya kita punya 2 pilihan. Yang pertama, easy life now, hard life later, atau kebalikannya, hard life now and easy life later. Jadi gimana? Dalam hidup itu kita itu punya 2 pilihan. Kita mau, seperti kita kayak mau beli barang dulu, Kalau kita beli barang misalkan di supermarket, misalkan kita mau bayar pakai kartu kredit, pakai credit card, atau kita mau bayar cash, gitu. Kalau pakai kartu kredit berarti kita menikmati dulu, kemudian susahnya waktu bayar. Nah, itu yang belakangan. Apalagi kalau mencicil kan, Om? Iya, mencicil ya, bener. Mencicil bener. Kalau kita bayar cash, itu akan
Berarti memang berat di ya, awal. susah. Berat di awal tapi senang di belakang. Iya, karena tinggal menikmati kan. Oh, kan? ya berarti kalau dalam penerapan sehari-hari itu seperti misalnya kita bercita-cita ingin menjadi pengusaha ya Tante ya. Berarti sejak dari muda kita harus fokus untuk menjadi seorang pengusaha. Kita harus rajin menabung, harus tidak menghambur-hamburkan uang. Memperlengkapi diri kita dengan knowledge ya Om ya. Tadi ya Tante, disiplin, kemudian punya integritas dan karakter Kristus. Karakter Kristus, betul. Jadi kita gunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya sehingga ketika kita masa tua kita meraih sukses dalam usaha kita. Seperti itu ya Anda ya? Ya, seperti itu ya Om Yanto. Ada sebuah quote yang menarik juga Om Yanto. Jadi seperti ini quote-nya. If you don't make the time to work on creating the life you want, you eventually going to be forced to spend a lot of time dealing with a life you don't want. Artinya seperti ini Om, kurang lebih. Ketika kita itu di masa muda kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Setiap dari kita pasti ingin mencapai harapan yang indah, betul kan Om? Iya. Tetapi ketika kita itu tidak menggunakan waktu kita dengan benar, kita misalkan tidak menabung, kita menghambur-hamburkan uang dan bersenang-senang, maka di masa tua kita harus membayar apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita lakukan. Ya. Dan itu memang ya realita hidup ya Om ya. Kadang kita juga melihat ya seharusnya di usia senja harus menikmati apa ya Om ya, menikmati kebahagiaan yang harusnya sudah tidak bekerja keras. Orang kadang dipaksa untuk bekerja keras di usia senja ya Om ya. Ini saya baca di Galatia 6 ayat 7 Tante. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya betul. Cocok ya ini ya? Cocok. Dan itu ternyata sesuai dengan Alkitab, prinsip Alkitab ya Om Yanto ya. Tabur tuai ya. So whatever works. Jadi setiap tindakan kita, keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensi yang mengikutinya, betul nggak? Iya. Sesuai dengan tema kita ya. Dan kalau kita simpulkan, konsekuensi yang terbaik yang bisa kita ambil saat ini adalah ketika kita mengikuti kehendak Allah. Betul tidak Om Yanto? Iya. Kalau ada orang yang bertanya, kapan waktunya Allah? Mengikuti kehendak Allah. Tapi mesti orang akan tanya, kapan ya waktu yang terbaik kita mengikuti kehendak Allah ya Om? Dan jawaban yang sering dilontarkan oleh orang ketika Om Yanto bertanya, kapan kamu menikah? Kapan kamu mulai rajin ibadah? Apalagi ini masa-masa corona. Kapan kamu rajin pelayanan? Kebanyakan orang akan menjawab, nantilah, tunggu waktunya Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu adalah waktunya Tuhan itu selalu present. Waktunya Tuhan itu selalu now. Waktunya Tuhan sekarang. Permasalahannya adalah kita siap atau enggak? Begitu kan? Jadi Tuhan selalu siap menunggu kita. Tapi apakah kita siap? Itu dia. Silahkan jawab sendiri ya. Oke, nanti gitu aja. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadikan rema bagi anak-anak youth and teens, Sagios Family dan juga mereka yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembawaan firman-Mu yang telah Hamba-Mu sampaikan ini, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.